Pada kesempatan ini saya akan membahas benarkah Yesus diangkat menjadi Tuhan pada Konsili Nikaya 325. Bagaimana fakta sesungguhnya? Perlu diketahui bahwa Alkitab tidak mencatat secara langsung perkataan Yesus yang mengatakan akulah Allah dan sembahlah aku. Namun hal ini bukanlah landasan untuk menyimpulkan bahwa Yesus Allah atau bukan. Sebab kesimpulan sesuatu bukan sekedar mencomot ayat lepas lalu mencocok-cocokkannya atau mengkontradiksikannya. Seperti dikatakan pada pengantar di awal, Yesus tidak pernah berkata, "Aku bukan Allah, jangan sembah aku." Dan sudah tentu jika pertanyaan sebaliknya diberikan kepada pembuat pernyataan, pasti tidak mampu menunjukkan pula di mana Yesus pernah berkata, "Aku bukan Allah, jangan sembah aku." Sebaliknya, malah kita dapat menunjukkan bahwa dalam berbagai ayat, Yesus tidak melarang siapapun yang menyembahnya. Misalnya, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sebelum naik ke surga juga, seperti yang saya bacakan tadi, Yesus pernah berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Yang dalam bahasa Yunani, kata nama berasal dari kata atau kata Yunani onoma yang merupakan jenis tunggal. Meskipun pada ayat itu kita melihat ada 3 nama, yakni Bapa, Anak atau Putra dan Roh Kudus, namun kata onoma menggunakan bentuk tunggal. Bahkan dalam bahasa Inggris, onoma diterjemahkan menjadi name atau tunggal dan bukan names, jamak. Penggunaan kata onoma ditunjukkan kepada Bapa, Anak atau Putra dan Roh Kudus. Hal itu menunjukkan bahwa ada kesejajaran substansi atau hakikat atau kodrat keilahian Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus. Dengan demikian, Yesus mengajarkan bahwa Ia sejajar dengan Bapa, yang tentu saja dalam hal substansi, kodrat atau hakikat. Kemudian Yesus juga berkata, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yesus menempatkan diri sebagai pemilik kehidupan manusia. Ia memiliki kuasa eksklusif atas kehidupan manusia. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Kuasa serupa tidak diberikan kepada para nabi, terutama kuasa yang sama dengan kuasa Allah yang diberikan kepada Yesus. Yesus satu-satunya yang menyamakan kuasanya dengan Allah, sehingga dapat menghidupkan orang mati sesuai kehendak hatinya. Ingat, Yesus berkata bahwa kuasanya sama seperti Bapa. Lalu kemudian Yesus berkata, barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah.
Ia meminta kepada semua orang agar menghormati dirinya sama seperti semua orang menghormati Allah. Jelas, tidak ada para nabi yang meminta agar menghormati dirinya sama seperti hormat kepada Allah. Selanjutnya, tindakan Yesus yang lebih spektakuler lagi adalah mengubah hukum-hukum Allah dalam Perjanjian Lama. Bahkan ia menyimpulkan menjadi dua hukum utama dan terutama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kiranya jelas bahwa Yesus mengutip ulang ayat-ayat Perjanjian Lama dan mengubah hukum-hukum itu menjadi hukum baru. Hanya Allah saja satu-satunya yang dapat mengubah hukum-hukum dan ketetapannya. Kemudian, apakah benar Yesus diangkat atau dilantik menjadi Tuhan pada Konsili Nikaya 325? Jelas hal ini adalah salah. Injil Yohanes bab 8 ayat 58 menunjukkan bahwa Yesus telah ada sejak semula, bahkan sebelum Abraham ada. Dikatakan dalam bahasa Yunani, Eipen autois holesus amen amen lego humin prin Abraham genestai ego eimi. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ketika kita membaca ayat ini dalam bahasa Yunani, mungkin kita akan tercengang karena kata amin, amin, atau yang diterjemahkan sesungguhnya diucapkan oleh Yesus pada kalimat depan. Kemudian, dalam doa Yesus untuk murid-muridnya, ia meminta agar Bapa mempermuliakan dirinya seperti kemuliaan yang ada padanya sebelum dunia ada. Bahkan lagi-lagi Yesus menyamakan dirinya dengan Allah yang dapat memberikan kehidupan yang kekal dalam Yohanes 17 ayat 2. Kemudian dalam Yohanes bab 1 ayat 1 juga Yesus, penginjil Yohanes, memberikan gambaran siapa Yesus. En arche en hologos kai hologos en prostonteos. Ayat ini meneguhkan kesatuan hakikat Allah dan Yesus. Perkataan ini pula bukanlah perkataan kosong, melainkan perkataan yang sungguh-sungguh diteguhkan oleh Yesus. Dalam Yohanes 8 ayat 42, Yesus berkata bahwa ia keluar dan datang dari Allah. Ingat, ia keluar dan datang dari Allah. Yesus berkata, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Tidak ada nabi manapun yang mengatakan hal yang sama ini. Kemudian dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 14, Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dalam bahasa Yunani, Yesus disebut sebagai kurios dan juga didaskalos. Ketika kita menjelaskan hal tadi, maka para penuduh sontak akan mengatakan bahwa kata kurios dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi Lord atau Master. Oleh sebab itu mereka akan mengatakan itu bukan Tuhan, tetapi Tuan. Mudah saja menjawabnya. Maka kita coba tunjukkan pengertian Tuhan dan Tuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuan adalah majikan, kepala, pemilik yang empunya, orang tempat mengabdi, sebagai lawan dari kata hamba. Sementara itu Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa. Dua kata Tuan dan Tuhan mempunyai persamaan yang hakiki, yaitu tempat mengabdi, lawan dari hamba, pemilik atau maha kuasa, yang empunya atau maha perkasa. Maka sesungguhnya memakai kata Tuhan ataupun Tuan
makna dan maksud yang mau disampaikan adalah sama, bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus adalah Allah, dan Konsili Nikea tidak pernah mengangkat atau melantik Yesus menjadi Tuhan. Ketuhanan dan kealahan Yesus bersumber dari kesaksian Alkitab. Meskipun demikian, jangan lupa bahwa Gereja Katolik tidak menyangkal kemanusiaan Yesus sebagai nabi dari Nazaret. Gereja Katolik mengakui kedua kodrat Yesus sebagai Allah dan manusia. So, sekarang teguhkan imanmu, abaikan angin lalu dan berita dari kabar burung yang mengatakan Yesus bukan Allah.